Yo, oke, ketemu lagi sama gue Teguh Firmansyah. Di video kali ini kita akan mereview custom ROM MIUI EU untuk Redmi Note 10. Dan untuk cara installnya ada di akhir video, jadi kalian simak videonya sampai selesai. Nah, oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Di samping ada app Vault, tapi kalian bisa ganti pakai Google. Dan kalau kalian swipe ke atas, ini tampilan app drawernya sama aja kayak stock ROM. Tapi bedanya kalau di stock ROM itu masih ada bootloader yang banyak banget. Bloatware maksudnya. Bloatware-nya itu masih banyak banget. Nah, kalau di MIUI EU ini bloatware-nya sedikit dan udah di-installing. Jadi ini lebih fresh aja ya tampilannya. Dan kalau untuk di bagian status bar ini background-nya ngeblur, jadi kalian bisa kayak MIUI 12.5. Kita ganti dulu ya tampilannya ke 12. Kita masuk ke notifikasi, gaya pusat kontrol yang ini, yang versi baru. Nah, oke, jadi kayak gini. Dia tuh ngeblur ya. Kan kalau di stock ROM itu dia gak ngeblur. Kita matiin dulu mode gelapnya. Nah, oke. Nah, dia ngeblur. Kalau di stock ROM kan enggak. Dan untuk yang lainnya sama aja, aplikasinya juga sama. Dan kita masuk ke setelan. Nah, oke, untuk tampilan audionya dia bisa sampai gak ada batasannya ya. Jadi benar-benar always on display. Untuk tampilannya sih banyak audionya, mulai dari info, analog, yang ini banyak, terus digital, pilih latar belakang, dan kalian juga bisa customize. Nah, enaknya kalau di ROM MIUI EU ini, kalau kalian ganti font itu kalian nggak perlu ribet. Misal gue ganti fontnya ke Roboto yang default, kita apply. Oke, kita tungguin. Nah, dia tuh nggak perlu ribet ya, kalau di stock ROM kan perlu ribet. Dan juga kalau kalian pasang tema di MIUI EU ini, kalian nggak perlu pasang berkali-kali. Maksudnya kalau di stock ROM kan bakalan nge-restore ya, jadi nggak permanen gitu temanya. Nah, kalau di ini tuh permanen. Jadi walau kalian restore, temanya juga masih ke apply. Enaknya gitu. Dan terus kalau buat ngegame gimana? Buat ngegame sih menurut gue nggak terlalu enak, lebih enak ROM Pixel plus UI. Untuk skor Antutunya di sini gue udah tes. Kita izinkan dulu. Nah, sebesar 226.000, dan ini belum gue kasih modul apapun. Tapi gue udah pasang Magic Manager. Ini buat jaga-jaga aja. Siapa tahu gue nanti pengen pasang modul. Kalian bisa lihat ya di sini di modulnya belum gue pasang apapun. Dan untuk free RAM-nya menurut gue ini agak sedikit beda banget sama custom ROM Pixel Plus UI yang kemarin gue pakai. RAM tersedianya tuh 1 GB dari total 3,5. Jadi, tapi kalau buat scrolling WhatsApp ini sih nggak terlalu relog ya. Kita ke YouTube Studio, tuh kan udah mulai itu lagi. Nah, gak enaknya di MIUI itu kayak gitu. Tapi kalau buat sosial media menurut gue masih enak-enak aja. Tapi lebih enak custom ROM AOSP. Dan untuk kamera ini nggak ada bug sama sekali. Kalau di ROM AOSP kan di audio videonya dia ada bug ya, tapi di sini enggak, aman sentosa ya, karena base dari ROM ini emang stok ROM-nya gitu. Dan sudah tersedia bahasa Indonesia juga. Dan kalau kita pilih wallpaper di sini, nah di sini tuh ada super wallpaper-nya. Mulai dari puncak bersalju sampai cuaca. Misal kita pilih faraway rings, kita pilih apply. Oke, kita swipe lagi ya ke atas. Tapi karena ini baru mulai, nah jadi super wallpaper gitu. Misal kita matiin. Nah, oke, mantap. Jadi serasa HP flagshipnya MIUI. Kan kalau di stock ROM nggak ada super wallpaper. Dan udah sih, apa lagi ya. Dan security patch-nya ini masih sama kayak di MIUI global ya.
kita ke keseluruhan spesifikasi. Versi kernelnya dia pakai 4.1.4, update keamanannya 2021.05.01, Androidnya Android 11 sama, dan penyimpanannya dia memakan, benar kita tunggu sistemnya, dia memakan 15 GB. Ya standar sih, karena aplikasinya ini udah dihapus-hapusin semua yang gak penting, jadi sisa yang penting-penting aja. Dan untuk bermain game gue nyoba AOV itu dia kalau di settingan max itu dia ada frame drop, tapi kalau waktu gue pakai Pixel Plus UI itu walaupun settingan max dia gak ada frame drop sama sekali, jadi buat game kurang rekomen. Dan untuk baterainya kita lihat di keamanan ya, ke keamanan baterai. Nah oke. Untuk baterai gue dapetin SOT sebesar 6 jam 32 menit dengan bermain AOV 5 jam 5 menit. Nah untuk main AOV ini gue gak pakai wifi, gue pakai gue pakai data seluler. Jadi gue pakai wifi nya baru aja pas gue main sosial media. Dan menurut gue untuk baterainya lumayan awet ya, beda sama AOSP karena di ROM UI ini ada throttling-nya. Nah untuk hindarin throttling itu kalian bisa install FDAI yang waktu itu gue share, yang size itu cuma 300 KB kalau gak salah. Kalian installnya lewat Magix Manager. Di sini ini install dari penyimpanan. Oke, kita langsung aja lanjut ke pemasangannya. Oke, yang pertama adalah HP kalian sudah terinstall TWRP. Di sini gue pakai TWRP integrasi. Selanjutnya untuk filenya sendiri gue naruhnya di SD card. Kalian bebas naruhnya di OTG atau SD card, tapi jangan taruh di internal karena internal kalian bakalan diformat. Nah untuk filenya sendiri ini bentar kita lihat dulu, 2,98 GB internalnya doang, internalnya filenya 2,98 GB. Nah, oke, yang pertama langsung aja kita masuk ke dalam mode TWRP. Dan untuk bootingnya itu sekitar 15-20 menit. Jadi kalau bootingnya lama itu jangan buru-buru di skip ya, buru-buru di reboot ulang lagi soalnya bakalan butut. Jadi kalian tungguin aja sekitar 15-20, tapi kalau udah 1 jaman itu fix boot loop sih. Dan kesimpulannya custom ROM MIUI ini lebih baik dari stok ROM MIUI yang 1204 itu yang ekor 4. Buat game sih emang gak terlalu rekomen, tapi kalau buat sosial media ini enak banget. Dan juga gue belum nemuin bug apapun, jadi ROM ini rekomen banget. Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, ya suka dislike aja. Dan ketemu lagi di video selanjutnya.